Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai dua cara mendatangkan keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara ini sahabat yaitu cara zahir. Jadi bukan cara batin sahabat. Nah, seperti apakah caranya? Yang insya Allah cara ini sangat mujarrab sekali sahabat. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebelumnya yang harus kita ketahui bahwasanya Allah pasti menerima semua doa kita sahabat. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian maka pasti akan kukabulkan. Jangankan yang kita doakan sahabat, jangankan yang kita pinta, bahkan yang tidak kita pinta itu diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada kata-kata misalkan rezeki kita disempitkan oleh Allah, doa kita tidak dikabulkan, itu bukan Allah yang salah sahabat, karena Allah sudah memberikan kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tinggal bagaimana cara kita mendownload, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sahabat, dua hal ini yang akan saya sharingkan ini insya Allah akan sangat membantu sekali bagi kita, khususnya yang tengah dilanda sebuah masalah, sedang diuji oleh Allah. Maka dengan dua cara ini, selain juga akan merefresh diri kita, juga akan insya Allah akan lebih mempercepat diijabahnya doa kita sahabat. Nah, cara ini tergolong cara yang zahir. Seperti apakah caranya? Cara yang pertama ialah berpikirlah positif sahabat. Jangan pernah berpikir negatif. Kenapa demikian? Karena memang dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dhanni abdihi. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah sahabat. Dalam redaksi lain, inni inda dhanni abdihi. Sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung kata prasangka hambaku. Kalau kata hambaku, misalkan kita punya masalah, ini insya Allah akan cepat selesai misalkan, maka pasti akan cepat selesai. Tapi sebaliknya, kalau dalam pikiran kita, wah ini tambah parah nih misalkan, maka akan semakin tambah parah sahabat. Karena Allah mengikuti apa yang kita pikirkan. Dan ini sudah sunnatullah, sudah janjinya Allah. Ketika kita berpikir sukses, maka akan sukses. Ketika kita berpikir bertambah parah, maka akan bertambah parah. Karena itu sahabat, tips dari saya, kalau kita misalkan, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi, anggaplah kita punya hutang misalkan. Ketika kita punya hutang, anggaplah banyak misalkan, karena hutang itu kalau kita bahas di video saya sebelumnya, hutang itu bukan masalah besar kecilnya sahabat. Walaupun kita cuma punya hutang 100.000 misalkan, tapi ketika kita tidak tahu dari mana mendapatkan 100.000 tersebut, maka ini juga akan menjadi keruwetan, kebingungan yang luar biasa sahabat. Tapi walaupun hutangnya 10M sekalipun, ketika ada yang untuk dibayarkan, ada cadangan yang untuk dibayarkan, maka 10M ini tidak akan membingungkan. Karena itu saya anggap misalkan masalah kita hutang sahabat. Nah, caranya maka tidak usah dipikir. Maksudnya tidak usah dipikir tersebut, yang penting kita sudah ikhtiar, berusaha untuk membayar hutang ini, kemudian kita bekerja apa adanya, sebisanya, dan berikhtiar semaksimal mungkin, maka sudah tawakal saja sahabat, pasrahkan kepada Allah. Tidak usah dipikir. Kalau dipikir sahabat, kalau dipikir secara ekstrim misalkan, apalagi dipikir secara negatif, waduh gimana kalau misalkan tidak bisa bayar, nanti rumah disita misalkan, saya malu ke tetangga, maka ini justru akan tambah menimbulkan aura-aura negatif dalam diri kita sahabat. Karena itu ajaran Rasulullah ini sebenarnya sangat hebat, sangat luar biasa sahabat. Karena memang di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, kita itu diajak kaya oleh Allah, maka setanlah yang mengajak kita untuk fakir sahabat. Nah, sehingga cara-cara Allah ini kalau kita praktekkan, maka insya Allah di samping hidup kita juga akan lebih mudah, maka masalah apapun yang kita hadapi itu juga akan cepat selesai.
Nah, gimana caranya? Maka berpikirlah positif. Berpikirlah bahwasanya saya pasti bisa menyelesaikan tanggungan saya ini, amanah saya ini. Kalau misalkan kita dalam mencari rezeki, sahabat, anggaplah mencari pekerjaan. Maka bangunlah di dalam pikiran kita bahwasanya saya pasti bisa menemukan pekerjaan yang baik, yang gajinya besar, yang barokah misalkan. Jangan difikirkan, wah gimana kalau tidak dapat pekerjaan, gimana kalau sudah sampai di sana kemudian tidak dapat pekerjaan, gimana kalau bisnis saya gagal, gimana kalau sudah kadung keluar modal banyak kemudian kita bangkrut. Jangan memikirkan seperti itu, sahabat, tapi kita memikirkan kebalikannya. Fikirkanlah, insya Allah pasti saya akan menemukan pekerjaan yang terbaik, insya Allah pasti bisnis saya akan sukses misalkan. Maka insya Allah pikiran yang seperti ini akan mengantarkan kita kepada tujuan kita yang lebih baik, sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat, selain pikiran, maka ucapan kita juga kita harus jaga, sahabat. Ucapkanlah, berusahalah yang keluar dari mulut kita itu adalah yang baik-baik, sahabat. Jangan misalkan karena dilanda masalah tanggungan yang begitu besar kemudian bilang, ah mati kita misalkan, kalau tidak bayar maka hilang rumah kita, kita tidak akan punya rumah, kita akan dihina oleh tetangga. Jangan berkata-kata seperti itu, sahabat, tapi berkatalah yang baik-baik. Kalau perlu diulang-ulang, selain kita mengulang ketika berdoa, maka diulang-ulang hal-hal yang positif. Kalau tidak bisa bilang kepada semua orang, maka cukup bilang pada diri sendiri atau kepada keluarga, sahabat. Insya Allah misalkan, saya tahun depan pasti bisa umroh. Insya Allah saya akan melunasi hutang-hutang saya ini, amanah saya ini. Insya Allah saya akan mempunyai bisnis yang besar tahun depan dengan upaya saya misalkan. Ucapkan yang seperti ini saja, sahabat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ini hadis Rasulullah, sahabat. Jadi kata Rasulullah, janganlah kalian berdoa atau berkata-kata pada diri kalian selain kebaikan, kata Rasulullah. Karena fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu yu'minuna, akan mengamini, akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini kata Rasulullah, sahabat. Karena itu jangan sembarang mengucap sesuatu. Kalau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, usahakan jangan sampai keluar dari mulut kita, sahabat. Apalagi mengenai diri kita sendiri dan keluarga. Jangan sampai. Cukup simpan di dalam hati saja dan keluarkan kata-kata yang baik, yang bertindak positif, sahabat. Ini insya Allah dua cara yang memang sangat mujarrab, sangat akan bermanfaat sekali bagi kehidupan kita, sahabat. Sehingga kalau ini diterapkan, maka seberat apapun masalah kita, sekocar-kacir apapun kehidupan kita, insya Allah akan tertata kembali, sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tentang dua cara ini, yaitu fikirkan hal-hal yang positif, karena memang ana inda dhanni abdihi, kata Allah. Kemudian ucapkan kata-kata yang positif, karena memang kata Rasulullah, malaikat akan mengamini semua doa-doa kita tersebut, semua kata-kata kita tersebut, sahabat. Demikianlah sharing saya pada kesempatan kali ini. Selamat mempraktekkan, dan kalau belum bisa maka terus latihan, terus, sahabat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.